Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel ini yang sudah pasti kalian tunggu-tunggu. Opung SG Channel. Penyesalan datangnya memang selalu belakangan, seperti yang dialami oleh 5 artis terkenal Indonesia berikut ini. Mereka merasa menyesal seumur hidup karena ulah yang mereka buat sendiri. Inilah kelima artis tersebut. 1. Putri Marino. Artis cantik Putri Marino sempat menjadi sorotan setelah dirinya mengungkapkan penyesalan seumur hidupnya karena menikah muda. Seperti dilansir dari sindonews.com 26 Oktober 2024, bahkan istri dari Chico Jericho ini merasa kalau keputusan tersebut membuatnya berada di titik terendah dalam hidup. Yang paling rendah, yang pertama mungkin setelah aku menikah dan hamil, karena aku udah terbiasa untuk kerja. Terus akhirnya aku hamil dan aku menikah. Di situ aku memutuskan untuk hiatus dulu, ungkap Putri Marino, dikutip dari kanal YouTube Denny Sumargo pada Sabtu 26 Oktober 2024. Ketika memutuskan untuk menikah di tahun 2018, karir Putri Marino bisa dibilang sedang mentereng. Artis yang punya nama lengkap Niluh Dharma Putri Marino ini sukses berkarir di dunia perfilman Indonesia dan internasional. Namun semenjak membangun rumah tangga dengan sang suami, artis kelahiran Denpasar 4 Agustus 1993 ini merasa jadi tidak punya waktu untuk berkumpul dengan teman, bahkan tak bisa lagi berkarya. 2. Revan Naria. Aktor sinetron tampan Revan Naria juga mengungkapkan penyesalan seumur hidupnya karena rumah tangganya dengan aktris Feby Marcelia harus berakhir dengan perceraian sejak awal tahun 2024 lalu. Seperti dilansir dari okezone.com 9 November 2024, salah satu alasan Feby Marcelia mengajukan gugatan cerai adalah karena tak tahan dengan sikap cuek Revan Naria yang membuatnya merasa tidak diperhatikan. Mungkin aku terlalu cuek orangnya. Sebenarnya itu salah satu alasan yang muncul dalam gugatan. Jadi karena terlalu cuek, aku nggak sadar kalau pasangan kita merasa ada yang salah, ungkap Revan Naria. Gara-gara sikapnya yang kurang peka, Revan pun jadi mengabaikan apa yang dirasakan oleh Feby. Karena terus memendam perasaannya, hal tersebut ternyata berdampak pada kesehatan Feby. Kita pikir dia nggak ada apa-apa, ternyata karena menahan akhirnya jatuh sakit, seperti asam lambung dan lain-lain, lanjut Revan. Sambil menahan air matanya, Revan Naria mengakui bahwa masalah rumah tangganya memang banyak disebabkan oleh kesalahannya sendiri. Revan pun mengaku menyesal karena selama ini ia berpikir pernikahannya akan berjalan mulus seperti dongeng, tanpa memikirkan adanya tantangan dalam rumah tangganya. Aku yang banyak salah, pastinya menyesal, karena aku pikir pernikahan itu kayak di film Snow White atau Prince Charming yang setelah menikah hidup bahagia selamanya, ujarnya. Meskipun merasa sangat berat, Revan Naria akhirnya mengabulkan permintaan Feby Marcelia untuk mengakhiri pernikahan mereka. Hal tersebut dilakukannya karena Revan sangat menyayangi Feby dan tak ingin terus menyakitinya dengan memaksa mempertahankan rumah tangga mereka. Menikah sekali seumur hidup, tapi saat gugatan kemarin ya berat juga karena dia bilang aku menyakiti dia. Kalau terus dipertahankan itu akan terus menyakiti dia dan aku gak mau menyakiti orang yang aku sayang, pungkasnya. Tiga, Cita Citata. Penyanyi dangdut Cita Citata mengaku menyesali kebiasaannya dulu yang ingin selalu tampil cantik sempurna dengan kulit putih. Seperti dilansir dari tribunnews.com 17 Oktober 2021, dulu Cita Citata sangat rutin melakukan perawatan suntik putih dan vitamin untuk menunjang penampilannya. Namun ia benar-benar tak menyangka kebiasaan suntik putih itu ternyata membawa petaka besar dalam hidupnya hingga Cita Citata didiagnosa mengidap penyakit autoimun. Autoimun sendiri adalah kondisi di mana sistem kekebalan tubuh seseorang menyerang tubuhnya sendiri. Kini untuk mengobati penyakitnya tersebut, pelantun lagu Goyang Dumang ini rutin menjalani proses terapi. Terus aku lagi terapi juga, jadi setahun ini aku sambil terapi di akupunktur segala macam, ungkapnya. Cita Citata mengatakan bahwa penyakit autoimun itu sudah diidapnya sejak lama. Berkat berbagai upaya pengobatan yang dilakukannya, artis kelahiran Bandung ini mengaku kondisinya semakin membaik. Sangat membaik karena aku kurangi vitamin, aku nggak punya vitamin kimia, adanya herbal, ujarnya. Cita Citata akhirnya mengetahui kalau dirinya mengidap autoimun
akibat efek dari perawatan kecantikan yang dilakukannya. Jadi autoimun dalam tubuhku terjadi karena aku terlalu banyak minum vitamin kimia. Terangnya, ternyata vitamin tersebut dikonsumsinya sebagai salah satu metode perawatan agar kulitnya semakin putih. Kini cita-cita tak mengaku sudah kapok dan tak ingin suntik putih lagi. Jadi gara-gara itu, aku udah nggak suntik whitening lagi sekarang. Sambungnya, cita-cita tak sendiri mengaku dulu ia memang sering meminum vitamin berbahan kimia itu karena jadwal yang padat. Namun ia benar-benar tak menyangka kalau efeknya akan separah ini. Setiap hari dulu, karena kan schedule-nya padat banget dulu. Jadi minum-minum vitamin, suntik, ternyata ada efeknya. Jelasnya. Karena itulah, cita-cita pun menyarankan agar orang-orang lebih berhati-hati saat ingin melakukan perawatan suntik putih. Bukan aku ngelarang kalian untuk konsumsi atau menjatuhkan ilmu kedokteran, tapi alangkah baiknya untuk beralih ke herbal. Memang agak lama, tapi alami. Pungkasnya. 4. Indro Warkop. Komedian senior Indro Warkop sempat mengaku menyesal seumur hidup karena kebiasaan yang sudah dilakukannya sejak masa remaja. Seperti dilansir dari grid.id 3 Juli 2019, semenjak ditinggal sang istri Nita Oktobianti untuk selamanya, Indro Warkop akhirnya memutuskan untuk taubat dari kebiasaannya tersebut. Karena banyak yang menduga bahwa hobi yang biasa dilakukan Indro Warkop merupakan salah satu penyebab wafatnya sang istri. Seperti diketahui, istri Indro Warkop menghembuskan nafas terakhirnya karena penyakit kanker paru yang dideritanya. Sebelumnya, Indro Warkop memang dikenal sebagai seorang perokok berat. Bahkan dalam sehari ia bisa menghabiskan 5 bungkus rokok. Indro Warkop sendiri mulai merokok sejak usianya masih 11 tahun. Hingga akhirnya saat usianya menginjak 41 tahun, tepatnya di tahun 1999, Indro Warkop baru memutuskan untuk berhenti merokok. Saat itu saya melihat anak saya yang paling kecil bermain rokok-rokokan. Saya langsung berpikir, jangan-jangan anak saya nantinya merokok nih. Jadi takut. Soalnya meski saya suka merokok, saya tidak suka melihat orang merokok. Tutur Indro. Indro Warkop sendiri menyadari bahwa rokok tidak hanya menyebabkan tubuhnya dipenuhi racun, tapi juga membuatnya jadi membakar uang. 5. Raffi Ahmad. Artis kondang Raffi Ahmad mengungkapkan penyesalan seumur hidupnya yang pernah membohongi ayah kandungnya sendiri. Saat itu, Raffi Ahmad tak menyanggupi permintaan foto keluarga dari ayahnya, Munawar Ahmad. Seperti dilansir dari Kompas.com 14 Juli 2023, Raffi Ahmad masih mengingat kala itu dirinya belum lama terjun di dunia hiburan dan sedang berada di Jakarta. Sedangkan ayah, ibu, dan adik-adiknya saat itu masih tinggal di Bandung. Awalnya Raffi Ahmad mengaku bisa hadir untuk pemotretan foto keluarga sesuai permintaan sang ayah. Jadi dulu papa aku minta foto keluarga doang di Bandung. Dan aku nggak tahu kan papa aku mau pergi untuk selamanya. Ya sudah pak, kita foto hari Minggu. Oke, jam 9 pagi. Ucap Raffi Ahmad mengingat perbincangannya dengan sang ayah soal foto keluarga tersebut. Saat itu, Raffi Ahmad yang masih berusia remaja belum menyadari betul betapa pentingnya menepati sebuah janji, apalagi janji kepada keluarga. Raffi Ahmad mengakui kalau pada saat itu dirinya memang sedang betul-betul menikmati pergaulan di usia muda. Tapi gue dulu masih party mulu sama teman-teman gue, nggak pulang kan ke Bandung, sampai malam diteleponin. Terus aku bilang berangkat pagi dari Jakarta, 2 jam sampai, ucap Raffi Ahmad. Raffi Ahmad yang saat itu tak benar-benar berniat menepati janjinya, malah sengaja mengulur-ulur waktu dari jam yang sudah disepakati untuk acara foto keluarga bersama ayah, ibu, dan adik-adiknya. Awalnya Raffi Ahmad berjanji akan tiba di Bandung pukul 9 pagi. Namun sampai jam 12 siang, Raffi Ahmad belum juga tiba di Bandung. Sampai jam 12 belum sampai, papa sudah pakai jas. Terus aku bilang, "Pah, maaf nih agak macet, kayaknya jam 3 sore baru sampai," ucapnya. Namun setelah menunggu seharian, ternyata Raffi Ahmad tak kunjung datang. Akhirnya rencana berfoto keluarga di studio pun dibatalkan. Namun kata Raffi Ahmad, ternyata ayahnya masih tetap sabar dan kembali menanyakan kapan bisa meluangkan waktu untuk berfoto keluarga. Kepada sang ayah, Raffi Ahmad pun meminta agar jadwal pemotretan foto keluarga dirubah lagi karena dirinya masih ada jadwal syuting. Padahal Raffi Ahmad mengaku saat itu dirinya sengaja berbohong karena belum menganggap betapa pentingnya keluarga dan masih terlena dengan pergaulan masa mudanya. Akhirnya bokap gue terakhir tuh nelpon, di mana? Jadi nggak foto? Kalau nggak jadi ya udah deh. Bisanya kapan?" Terus gue akhirnya bilang, gue nggak bisa, ada syuting segala macem. Padahal gue bohong, waktu itu nggak ada syuting. Padahal gue lagi party sama teman-teman. Tuh Raffi Ahmad. Akhirnya penyesalan pun tiada guna. Rencana membuat foto keluarga pun tak pernah terjadi karena sang ayah keburu wafat.
Ya sudah, gue janjiin foto hari Kamis aja. Ternyata di hari Kamis papa udah nggak ada. Ucap Raffi Ahmad sambil menahan tangis.